Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu sekalian jamaah yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tiba pada hari yang keempat. Mudah-mudahan puasa kita yang kemarin sampai 3 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih tersisa kita diberi kekuatan untuk menyelesaikan dengan sempurna. Hadirin jamaah yang saya muliakan, subuh ini saya akan menyampaikan pesan Rasulullah SAW kepada sahabat beliau, yaitu Abu Hurairah. Dalam riwayat itu disampaikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu berpesan kepada Abu Hurairah, maksud kami 3 perkara. Yang pertama, Nabi memesankan kepada Abu Hurairah untuk berpuasa setiap 3 hari setiap bulan, yang disebut dengan Yaumul Bid. 13 itu, 3 hari itu adalah tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 bulan Hijriyah berjalan. Jadi ternyata kada bulan Maret, bulan Oktober ternyata. Tapi yang dimaksud adalah bulan Hijriyah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian jamaah, perlunya kita mengetahui yang namanya penanggalan Islam. Karena ada ibadah yang kita lakukan setiap bulan itu. Puasa Yaumul Bid. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ternyata berpuasa setiap 3 hari dalam sebulan itu, atau puasa-puasa sunnah yang lain, itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ini saya ketemu langsung dengan orang yang menjalani itu. Dia tinggal di Bogar, seorang ibu rumah tangga. Dia diponis bahkan sudah cuci darah di Makassar itu karena dia kena kanker. Lalu dia mendengar, ini ceritanya kepada saya, lalu dia mendengar ceramahnya Ustaz Abdus Somad tentang keutamaan berpuasa sunnah Senin dan Kamis, dan puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Lalu itu betul-betul dia amalkan, dan dia sampaikan kepada saya. Selain itu saya amalkan, saya juga menurut dia berbuka dengan cara seperti bukanya Rasulullah yang pernah ia baca. Saya tanya, bagaimana cara buka Rasulullah yang ibu pernah baca? Dia bilang Rasulullah hanya minum seteguk air, lalu makan sebutir atau 3 butir kurma, lalu dia sholat. Sesudah itu barulah Rasulullah makan. Itu betul-betul dia amalkan, dan dia sampaikan pada saat mau masuk kemo yang ke-5 itu, dokter katanya yang tangani di Makassar mengatakan sudah sembuh, tidak lagi lanjut ke kemo yang berikut. Jadi itu selain berpuasa, ya kita juga berusaha
melihat bagaimana caranya Rasulullah buka. Dek napa dedi? Nah sama kita sekarang. Istilah saya tadinya buka, buke. Masuk semua. Jadi selesai minum air, masuk kue, masuk burongko, masuk abah, masuk lagi nasi kotak, satu kotak. Maka tidak sehat lambungnya. Nah, itu keutamaannya orang yang berpuasa. Bukan hanya puasa wajib, tapi juga puasa sunnah. Pesan Rasulullah yang kedua kepada Abu Hurairah itu adalah melaksanakan salat duha. Itu keutamaannya duha juga banyak dijelaskan. Ada yang mencukupkan zikir, sendi mencukupkan zikir. Ada keterangan yang kita terima bahwa 4 rakaat itu Allah akan mencukupkan rezeki kita di akhirnya. Dan ketika kita selesai sholat subuh, kita tinggal duduk di tempat atau bergeser dalam masjid, ngaji, zikir, kajian, membaca. Lalu tiba waktunya sholat syuruk. Ada yang menyebutnya syuruk, ada juga saya lihat yang menyebutkan syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Maka pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umroh secara sempurna. Disebut Nabi 3 kali, tammatan, tammatan, tammatan. Jadi tidak langsung pulang kalau habis sholat subuh. Kita duduk sejenak sampai tiba waktu syuruk. Ada yang mengatakan syuruk itu dihitung sejak masuknya waktu. Masuknya waktu subuh ya kira-kira sekitar 90 menit sesudah masuknya waktu subuh, disitulah masuknya waktu syuruk. Kemudian itu tadi duha. Apalagi di Ramadan ini kita berupaya melaksanakan salat sunnah yang dimasyru'kan, yang disyariatkan. Jangan yang gairu masyru'. Sekarang banyak yang juga gairu masyru'. Hadisnya dhaif tapi tetap dilaksanakan. Bahkan hadis tidak jelas tetap dilaksanakan, dibuat-buatlah keutamaannya. Padahal tidak berdasar pada hadis yang sahih. Pesan yang ketiga Nabi kepada Abu Hurairah itu adalah melaksanakan witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Nah, witir ini sebagai sholat penutup kita, sholat malam kita, itu memiliki banyak keutamaan. Bahkan mazhab Hambali itu ada di antara mereka yang menyatakan hampir-hampir witir itu wajib. Kenapa disampaikan begitu? Karena mereka berdasar pada riwayat yang Nabi tekankan, berwitirlah kamu walaupun 1 rakaat. Mazhab Hambali mengatakan ini adalah satu penekanan dari Rasulullah betapa pentingnya itu melaksanakan witir. Dalam pendapat yang lain, mazhab Hambali, orang yang dengan sengaja meninggalkan witir itu tidak boleh diambil kesaksiannya. Dalam satu pendapatnya mazhab Hambali. Saya ulang, orang yang sengaja meninggalkan witirnya itu tidak boleh diambil kesaksiannya. Nah, dari 3 pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, saya kira insya Allah ini mudah kita amalkan. Kita belajar, terus belajar, amalkan.
Awalnya memang akan agak sulit, apalagi mesti berpuasa 3 hari berturut-turut di luar Ramadan. Itu memang biasanya agak sulit. Tapi setelah kita laksanakan, insya Allah itu akan menjadi satu kebiasaan. Karena ya biar bagaimana, ada itu biasa kita dengar di orang tua kita, lele ibu lu'e, telele biasanya. Gunung itu bisa berpindah, tapi kebiasaan yang sudah kita biasakan, yang sudah kita tradisikan, itu akan sulit untuk berubah. Jadi kalau kita terbiasa melakukan hal-hal itu, insya Allah akan tidak enak rasanya kalau kita tidak laksanakan. Bapak Ibu sekalian, saya kira inilah yang saya sampaikan. 3 pesan Rasulullah, mari kita amalkan juga. Mudah-mudahan kita ini salah seorang yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.